Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyyatan ummatan wasatan linakuna syuhada'a bainan nasi yawmal qiyamah. والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة والسلامة والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang sangat-sangat kami hormati PRC PKU Muhammadiyah Wonosobo, yang kami hormati pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Wonosobo, yang kami hormati para kokam jamaah semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita sama-sama berkumpul dalam ini, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bersalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, sebuah kebahagiaan bagi kami pada sore hari ini bisa bersama saudara-saudara semuanya, bapak ibu semuanya, di tempat yang sangat mulia ini. Beberapa hari lalu kami juga dari Wonosobo, dari Ngejajar, tanggal 30 ya, 30 dari Ngejajar. Nah, sekarang di RSU. Alhamdulillah sudah beberapa kali saya ke Wonosobo ini, sudah sebelumnya di kotanya sampai ke daerah mana ya, daerah Salah itu semacam. Alhamdulillah, dan saya melihat semangat ngajinya luar biasa, pemudanya luar biasa. Ini mungkin baru pertama saya ngaji bersama kokam. Senang sekali saya waktu di Kairo itu mau diberi hadiah baju kokam, katanya kan. Tak tunggu sampai pulang, katanya mau dikasih baju kokam, nggak dikasih, katanya kan. Ya sudahlah. Di saran 3 bulan lalu, Bapak Muhajir Effendi, kebetulan kita satu grup di grup Itmam, yang Pak Menteri ya, menawarkan siapa yang ingin baju kokam, langsung saya 5 gitu kan. Kirimilah 5 baju kokam. Meskipun belum saya pakai, punya lah, nggak 1, punya 5 ya. Ya karena sempat pengen, wah kayaknya pakai baju kokam keren juga gitu. Masih jiwa muda ya, gitulah. Jadi kokam ini luar biasa, sejarahnya juga luar biasa. Dulu tahun 65 sampai dapat bayat merah ini kan sejarahnya luar biasa, penuh perjuangan ini. Sehingga dari Kopassus mendapatkan hadiah bayat merah.
bersejarah, sebuah kebanggaan. Maka ketika kita memakai baju kokam itu siap lillahi kalimatillah, ya, berjuang untuk menegakkan agama Allah. Saya sendiri sekarang menulis sebuah puisi tapi bahasa Arab terkait dengan kita pemuda Muhammadiyah, terkait dengan gerakan Muhammadiyah, dakwah Muhammadiyah yang kita perintahkan untuk selalu berpegang teguh kepada Quran Sunnah, yang diperintahkan untuk selalu amar ma'ruf nahi munkar, membangun peradaban dan membuat dunia ini aman tentram damai. Insya Allah mudah-mudahan tidak lama akan muncul lagunya, klipnya, meskipun sederhana. Insya Allah sekali-kali Muhammadiyah ya lagu bahasa Arab, mau Muhammadiyah iso bahasa Arab, ya. Saya 26 tahun di Mesir, jadi kalau buat puisi lebih enak Arabnya gitu. Ya, sekedar cerita bahwasanya dulu kenapa kok sejarah Arab itu disebut jahiliyah sebelum Islam datang. Jadi masyarakat Arab itu disebut jahiliyah itu bukan karena mereka bodoh, bukan mereka nggak tahu, bukan mereka nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Orang Arab itu banyak yang pakar astronomi, ahli bintang, banyak. Jadi mereka untuk tahu musim, untuk tahu arah, untuk tahu apa namanya, kita akan kemana, kalau tersesat di padang pasir arahnya kemana, yaitu yang dilihat bintang itu. Makanya jangan heran ketika awal Ramadan, awal Syawal, Rasul mengatakan sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi, kalian puasa karena melihat bulan, berbuka karena melihat bulan. Fa'inhum ma'alaikum faqturulah, sekiranya mendung maka ya diperkirakanlah. Atau dalam riwayat lain fakmilu iddat as-sa'bani talatina yawman, maka mencapai bulan Sya'ban itu 30 hari. Kenapa diperintahkan melihat bulan? Itu sudah hal biasa bagi bangsa Arab untuk melihat bintang-bintang, rasi bintang, bulan hal yang biasa sekali. Maka mereka paham banget, oh ini masuk awal bulan, oh ini pertengahan bulan, oh ini paham sekali. Dan di Arab lah kayak di kita, hujan terus. Kalau mau melihat bulan gimana? Hujan siang malam, mendung, hujan, mendung, ya kan? Iya kalau bulan Juli Agustus, kalau enggak hujan kalau terang. Nah, apalagi sekarang sering kali muncul hujan salah mongso, mestinya musim nggak hujan. Indonesia kan, maka kalau Rasul di Indonesia mungkin akan menggunakan kata-kata lain, hujan terus ya, nanti di istiqmal terus ya, 30 hari terus bulan Sya'ban. Maka kemudian di riwayat lain fakturulah, maka hitunglah. Yang itu menjadi sadaran kita orang Muhammadiyah untuk melakukan hisab, untuk menentukan awal Ramadan. Itu biasa orang Arab itu membuat kalender, dan yang namanya kalender Hijriah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan sebagainya, itu sudah ada sebelum Islam. Ada sudah sejak zaman Nabi Ismail, sudah ada Nabi Ibrahim, itu kan aslinya dari Babylon. Jadi dulu kalender itu ada dua, orang Mesir itu Fir'aun, itu pakai kalender Masehi. Kalau sekarang jadinya Januari, Februari, Maret, tapi dulu namanya bukan Januari. Itu kan ketika masuk Romawi, tanggalan Mesir yang diadopsi kemudian diganti menjadi Januari, Februari, Maret, April, gitu. Sementara yang bulan Komar itu dari Babylon. Nabi Ibrahim itu dari mana? Dari Irak, dari Babylon. Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim, membawa kalender itu. Selain itu, Yaman itu juga Komariah. Nah, mereka membawa kalender yang sama, sehingga ketika dulu di Mekah itu watin ghairi fi baitika muharram, tanah yang tandus yang tidak ada siapa-siapapun, kosong sama sekali. Ketika Nabi Ismail datang bersama ibunya, bersama ayahnya, kemudian datang suku Jurhum dari Yaman, mereka sudah membawa budaya, sudah membawa peradaban, sudah membawa bulan-bulan, nama bulan-bulan yang bulan Komariah. Jadi sudah turun-temurun
sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan istilah kalender, Islam itu bukan. Itu kalender Qamariyah yang digunakan oleh umat Islam. Karena sebelum Islam datang juga ada Nabi Ismail di Ibrahim juga pakai kalender Qamariyah. Nah, mereka itu pintar sebenarnya dari sisi astronomi. Apalagi kalau urusan dagang, pandai mereka berdagang. Mereka datang ke Yaman, dagang ke Syam. Syam itu kalau sekarang Suriah, Lebanon, Palestina itu namanya Syam. Dagang, makanya sampai disebutkan dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisy, li'ilafi rihlata syita'i wasyrik, falyabudu rabb hadzal bait, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Disebutkan di mana orang-orang kafir Quraisy itu sering ikhlas perjalanan di waktu musim panas atau musim dingin, ke Syam ataupun ke Yaman. Jadi kalau di Arab itu ada 4 musim: musim panas, musim dingin, semi, dan musim gugur. Tidak ada musim hujan. Kita di Mesir setahun belum tentu ada hujan sekali. Setahun loh, udah mesti ada hujan sepisah. Makanya orang Mesir kalau ada hujan, wow, semuanya minta buka jendela semua, berdoa jendela, sholat doa semua, berdoa, minta pertolongan doa ketika hujan itu insya Allah dikabulkan. Jadi semuanya minta hujan itu. Nah, kita membaca hujan secara gumun, ya. Nah, setelah hujan biasa kita, dan hujan itu rahmat, insya Allah mengular rezeki. Maka kita harus bersyukur. Nggak usah pakai pawang hujan. Hujan rahmat atau pakai pawang hujan, kembali ke zaman jahiliyah. Ya, jadi orang jahiliyah itu mereka sangat dagangnya luar biasa. Maka ada namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu pedagang luar biasa. Abdurrahman bin Auf pedagang yang luar biasa. Sugih Romo. Ya, karena memang kebiasaan orang Arab itu dagang. Pintar berarti orang Arab itu. Baca tulis sepintar. Cuman mereka kenapa disebut jahil? Saya itu bodoh. Karena ada beberapa hal. Bodoh itu satu, bodoh terkait dengan tauhid, dua, bodoh terkait dengan hukum syariat, ketiga, bodoh terkait dengan akhlak. Bodoh terkait dengan tauhid karena mereka itu tahu, paham pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Jadi sejak sama Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail menyeru kepada orang-orang Arab di Mekah itu untuk menyembah Allah, dan mereka menyembah Allah. Ya Allah, mereka tawaf, mereka haji, karena itu bagian dari syariatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun pada suatu kali muncul Amr bin Luhai, salah seorang bangsawan Arab yang dia itu berdagang, pergi ke Yaman atau pergi ke Syam. Di sana melihat orang-orang menyembah berhala, dia tanya, ini apa ya? Oh, ini berhala. Berhala buat apa? Loh, berhala ini itu sarana kita untuk menyembah Allah. Kita minta-minta apa-apa itu melalui berhala ini, nanti Allah akan kabulkan. Liqarribuna ilallahi zulfa, supaya kita itu dekat sama Allah. Pakai berhala ini, kasih sesajen, kasih dupa, kasih jual pasar, kasih ingkung, gitu kan? Nanti Allah akan kasih apa yang kita minta. Oh gitu. Kalau bisa beli, beli dia berapa? Bawa satu, bawa ke Mekah, ditaruhlah di sana yang Ka'bah. Pada heran semua orang musyrik, orang-orang apa suku Quraisy. Wahai Amr bin Luhai, ini apa ini? Ini berhala. Apa itu berhala? Oh, ini saya dapat dari negeri Syam. Saya beli dari sana. Di sana itu mereka pada mendekatkan diri kepada Allah melalui berhala ini. Kasihlah sesajen, kasih apa, macam-macam. Nanti kita minta melalui berhala ini, Allah akan kabulkan permintaan kita. Akhirnya mulailah orang beli berhala dari Syam, 1, 2, 3. Akhirnya ada yang mulai buat di Mekah, buatlah berhala. Akhirnya buat sana berhala di Ka'bah. Sampai ketika zaman Rasul itu jumlah berhalanya kisaran 350-an berhala. Ada yang besar, namanya Hubal, namanya Lata, namanya Uzza,
namanya mana? Nah, ini nama-namanya. Ya. Mereka jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang ditaruh di sofa, ada yang ditaruh di marwah, ada yang mengelilingi Ka'bah. Jadi mereka itu kalau ditanya siapa sih yang menciptakan langit bumi? Allah. Maka Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Wahai Muhammad, coba kau tanyakan kepada mereka siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Jujur sekali orang Quraisy mengatakan yang menciptakan langit dan bumi Allah. Loh, kalau Allah kenapa nyembah berhala? Liyuqarribuna ila Allah yusuf. Ya ini kan cuma sarana saja. Sarana kita itu supaya kita makin dekat dengan Allah gitu loh. Nah, gitu. Menurut mereka, buat hal yang tidak disyariatkan oleh Islam. Maka kata Rasul, saya melihat Amr bin Luhai yujarjiru finnar. Perutnya itu menggelegar di neraka. Kenapa? Karena Amr bin Luhai inilah orang pertama yang meletakkan berhala di Ka'bah. Orang pertama yang membuat orang Arab itu sesat dan menyembah berhala. Sebelumnya zaman Nabi Ibrahim enggak, mereka ikut ajaran Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ismail enggak, mereka mengikuti ajaran Nabi Ismail. Setelahnya enggak, sampai datang orang yang bernama Amr ini yang membuat gara-gara sehingga orang Arab, orang kafir Quraisy menyembah berhala. Di zaman dia berhalanya itu berupa apa namanya? Patung. Zaman sekarang berhalanya berupa 271 triliun. Ini berhala itu untuk bangun IKN berapa triliun? 500 sekian triliun. Separuhnya dikorupsi. Ya separuh IKN itu. Kita dibagi hukum kamu tidak orang kilo sih. Hitung turunan rantai 270 triliun. Cuma lihat angka duit itu kayak apa itu selalu kebayang. Itu kalau disusun itu sampai sini Mars, sampai sini lagi Mars itu. Kalau disusun duitnya itu berapa? 500 perak itu. Wah sampai Mars bisa bertangga. Oh no. Ya seperti itulah dunia. Jadi kita itu kadang gemar menyembah dunia. Maka Imam Ghazali di dalam kita dan di dalam kitabnya juga Ayat Walad sering mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini plena, dunia ini enak. Orang kalau sudah duduk di kursi empuk itu mau turun itu malas, ada megah sudah duduk kan. Kalau sudah terbiasa makan enak itu udah. Padahal yang namanya dunia itu nggak akan pernah puas. Dikasih gunung emas, pengen minta satu gunung emas lagi. Wah, sampai kapan nggak akan puas orang itu? Sampai mati baru selesai, baru puas. Ya, yang korupsi 271 triliun suruh makan nasi paling banter 2 piring sore seminyak. Ya kan? Iya. Terus duitnya itu buat apa? Kurang jenuh. Di otak kita itu nggak masuk di akal itu buat apa itu? Orang makan paling sehari 3 kali itu sak piring di suara. Kok tiga-tiga nih. Nah ini orang yang penyembah dunia itu penyembah berhala nih beda. Kalau dulu berhala itu berwujudnya itu seperti patung, sekarang wujudnya rupiah, dolar, ya, kedudukan, pangkat. Takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan kekayaan. Ini jahil juga, ini bodoh juga. Dia tahu bodoh kelak ketika di akhirat. Barunya dia, ternyata saya itu bodoh. Ternyata saya rugi. Baru tahu nanti di akhirat. Setelah dipanggang sama malaikat nanti di neraka itu, disate sama malaikat itu, baru nyadar nanti. Ternyata saya itu bodoh sekali, hidup di dunia cuma sebentar, cuma 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, tak gunakan untuk menyembah harta. Iya kan? Nah, sekarang enak-enak ya. Merampok uang rakyat, dibuat pesta, buat nikah di tempat yang sangat mewah, yang luar biasa ya. Dia cari istri yang cantik jelita, ya surga dunia lah. Tapi memang ya surga mereka ya dunia, akhirat itu urusan lain.
Karena memang mereka nggak mikir nanti di akhirat kayak apa tuh, nggak mikir gitu. Kalau kita kan masih pikir, oh di dunia nanti kita akan mati, nanti ketemu Allah, nanti akan ditanya malaikat, nanti kita bisa selamat apa enggak, masuk surga atau neraka. Bayangkan ini kita kasih tahu, Nabi Adam diusir dari surga gara-gara apa? Satu kesalahan loh, hanya makan buah kuldi, kan satu kesalahan aja itu diusir dari surga. Ada dewi kesalahan itu loh. Orang itu kan dari sini, dari jalan dari rumah ke sini habis ngomongin tetangga, ya. Nanti pulang ngapain, kan? Ternyata habis maghrib langsung buka puasa, keluar mulai sopenya, kalau sudah ada isak belum sholat maghrib, ya. Atau ibu-ibu masak untuk bisa buka puasa, tiba-tiba sudah ada maghrib belum sholat asar bisa ada. Soalnya ketika tinggal sholat dulu musik nanggung musik dari kotor sekalian nanggung bersih ngerti maghrib. Nah itu kesalahan kita ini berapa banyak. Nabi Adam satu kesalahan diusir dari surga loh. Nanti manusia itu baru bisa masuk surga itu kalau semua kesalahan itu bersih baru bisa masuk surga. Jadi orang nggak boleh masuk surga kalau masih ada dosa. Nggak boleh. Iya, maka di dunia kita kasih cara sama Allah biar kita itu bisa masuk surga, biar bersih. Banyak istighfar. Kalau salah sama orang minta maaf. Kalau punya utang sahur, ya. Jangan bilang bulan Ramadan itu awalul rahmah wa asatuh maghfirah wa akhiru minannar. 10 pertama rahmat, yang tengah-tengah dapat ampunan, terakhir selamatkan dari api neraka. Wis, saya selamat dari api neraka, utang masa tak bayar. Itu hak anak Adam harus ditunaikan karena hutang ini perkara yang sangat besar. Jangan main-main semua utang min 500. Oh, bukan min 500 cuma di mata kita 500, di mata Allah 5 miliar, 5 triliun. Loh, nanti di akhirat kamu mau masuk surga nggak bisa, stop. Loh kenapa ya Allah, saya kan selama saya puasa, saya haji, saya berbaca sedekah sama punya utang. Utang kapan saya punya utang ya? Dilihatin CCTV-nya itu kan, ternyata waktu dagang dia sebagai pedagang ada yang ngasih uang 1.000 mesti dia jujur 500 kembali 500 500 orang dibalik ke 500. Saya kan sederhana. Oh iya ya, gara-gara itu dimasukkan ke neraka. Gara-gara uang 500. Jadi 500 masuk 500 ya 270 triliun masuk lagi. Ditambahnya ke malaikat, malaikat gemes-gemes ya, bukan banget. Dia punya diinjak-injak itu. Nah, mati ya. Oh, memang listrik mati ya? Enggak, itu hidup. Ya, kalau saya gini dengar nggak? Dengar ya. Makanya kemudian Allah berikan cara supaya membersihkan diri di dunia dengan istighfar. Karena Rasul mengatakan wa inni lastaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Saya sendiri sebagai seorang Rasul per hari itu minimal baca istighfar 100 kali. 100. Ini Rasul loh. Yang dosa-dosanya itu sudah dijamin, yang lalu sudah dihapus, yang akan datang sudah dihapus, sudah dijamin masuk surga. Ini masih beristighfar setiap hari minimal 100. Dikasih kesempatan kita di dunia. Maka Rasul juga mengatakan apa? Mangkanan indahu madlamatun falyatahalal minhul yaum qabla ayyakuna dinaron wala dirhaman. Barang siapa pernah mendolimi orang lain min airdihi aw malihi, terkait dengan urusan harta benda, terkait dengan kehormatan dia, ya, maka apa? Falyatahallal minhul yaum, hendaknya mumpung masih di dunia dia itu minta maaf. Qabla alla yakuna dinaran wala dirhaman, sebelum kelak di akhirat itu yang namanya dirham dan dinar sudah nggak laku, yang namanya triliunan sudah nggak laku.
Caranya gimana? Kalau kepada sesama rekan, sesama teman, kalau itu sifatnya itu kesalahan lisan, minta maaf. Kalau terkait dengan harta benda harus dikembalikan. Maka kalau ada seorang maling tobat, orang maling tobat, maka dia tidak cuma tutup saya istighfar 1000 kali, enggak cukup. Maling ayam, kembalikan ayam kepada dicuri. Tobat, ya kembalikan. Izin kan? Tobat sampai. Kalau maling, kalau tobat ya harus minta maaf, datang langsung minta maaf. Syukur-syukur minta dihalalkan. Kalau nggak dihalalkan ya harus ganti. Kalau terkait dengan hutang, ya harus dibayar karena ini hak. Dan hak kepada orang lain ini jauh lebih berat dibandingkan hak dengan Allah. Kalau Anda nggak sholat, Anda nggak puasa, pernah mau sholat atau pernah tidak puasa, Anda kodok, Anda beristighfar, selesai urusan. Tapi dengan manusia, meskipun 1000 kali, 20.000 kali, 100.000 kali, semiliar Anda beristighfar, nggak diterima sebelum minta maaf. Kalau pernah nyuri, nggak diterima tobatnya sebelum nanti mengembalikan atau minta dihalalkan. Maka orang Indonesia pinter. Kalau Idul Fitri buat acara namanya halal bihalal. Supaya apa? Sesama kita saling memaafkan, menghalalkan. Tapi kalau punya harta, hak harta tetap harus dikembalikan. Karena dulu Rasul itu pernah ada sahabat yang meninggal. Ketika sahabat yang meninggal, Rasul bilang gini, ini sahabat ini punya utang nggak? Oh, punya utang ya Rasulullah. Oke, punya utang. Kalau gitu silakan sholatin. Saya nggak mau nyolatin. Kenapa ya Rasulullah? Silakan sholatin karena dia punya hutang. Kecuali ada orang yang mau menjamin. Maka orang sahabat, mereka sesama mereka itu solidaritasnya tinggi. Sesama mereka itu nggak ingin ada konconi membunuh rokok, itu nggak mau. Karena sama-sama di dunia berjuang bareng, bahagia di dunia bareng, di akhirat bareng kan gitu. Ada yang ngacung ya Rasulullah, saya menjamin hutangnya, nanti saya akan bayar hutang-hutangnya. Selamat sahabat ini, sudah sekarang bawa ke masjid, sholatin. Sholatin nanti Rasul bersama jamaah-jamaah yang lain. Karena punya hutang, hampir saja Rasul tidak mau nyolatin. Hampir saja. Kan gitu. Maka di dalam hadis lain dikatakan, yang namanya hutang orang meninggal itu ketika punya hutang itu mu'allakun bidainihi, terombang ambing karena hutangnya nggak bisa masuk surga meskipun amalnya banyak, meskipun ibadahnya banyak, terombang ambing mu'allakun. Bahkan dalam hadis lain dikatakan walladzi nafsi Muhammad biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhya thumma qutila thumma uhya thumma qutila waladaihi dainun ma dakhala jannah hatta yuqda anhu dain. Demi yang jiwaku ini berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, sekiranya ada seorang yang dia itu berjihad di jalan Allah kemudian syahid, pahala syahid seperti apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa ditanya syahid syahid los ya. Kalau kita tunggu dulu, ditanya-tanya dulu, umurnya dihabiskan mana, ya kan? Waktu muda ngapain aja, suka nongkrong ya, gitu kan? Jalan-jalan kemana aja, kalau ngetrek sambil apa? Kita ada semua. Ibu-ibu sama suaminya gimana? Suka ngomelin suaminya enggak? Suaminya suka ngambek enggak kalau diomelin? Semacam lah. Jadi ditanya semua orang syahid langsung. Kata Rasul, syahid dibangkitkan lagi, syahid lagi, dibangkitkan lagi, jihad lagi, syahid lagi. Tapi dia punya utang, mata kalau jannah, nggak akan masuk surga. Hatta yuqan hudain, sampai dia bayar utangnya. Tuh bayangin, pahala syahid 3 kali aja nggak nutup untuk menjamin dia masuk surga gara-gara punya hutang. Maka hati-hati, maka kita itu harus berdoa jangan sampai punya hutang kecil kepepet. Jangan hutang itu jadi hobi. Jangan sampai hobinya ngutang, bahaya. Orang kepepet banget baru ngutang. Kalau enggak ya janganlah.
hidup sederhana, saanane, sak cukupe, sing penting bahagia kan. Wah, enak, kepenak kan gitu. Daripada itu kalau lihat artis-artis harta miliaran ternyata itu utang, ternyata ini korupsi, wah bangganya minta ampun dari korupsi, masuk penjara baru nangis gitu. Hanya untuk gengsi, hanya untuk apa, hidup itu paling berapa tahun. Nabi Adam itu umurnya 2000 tahun, meninggal dunia loh. Nabi Nuh itu umurnya sejak jadi risalah itu 950 tahun, dia meninggal dunia loh. Fir'aun yang sombongnya minta ampun bisa bangun piramid. Tahu piramid? Piramid itu tingginya 143 meter, dibangun dengan tumpukan batu, tinggi batunya 3 meter persegi. Nunggu piye, ngangkatnya piye. Zaman dulu belum ada alat-alat canggih. Wah kita batu saat ini yang ngangkat sudah nggak kuat. Ini 3 meter persegi ditumpuk-tumpuk sampai berapa? 143 meter. Sombongnya rombong. Wadil anharu tajri min tahti. Apa yang sirun? Wah apa Nabi Musa gitu. Wahai Musa, enak aja kau mengajak saya untuk mengikuti engkau. Ini sungai Nil ini ngalir di bawah telapak kaki saya. Emang kamu nggak otak, wahai Musa? Kalau bahasa kita begitu. Apalah tafsir? Emang kamu nggak ngakal, ya Musa? Nggak lihat. Meninggal juga. Ketika sombongnya minta ampun ditenggelamkan oleh Allah, rendah sekalian. Orang sugih. Korun itu kalau bawa apa namanya, bawa kunci ya, geret kereta, kunci tok, dan sering bangga kesana kemari. So, kalau zaman sekarang itu viral ya, jadi pingin viral orang itu. Kerjaannya itu apa? Jalan-jalan, naik kereta, bagus, muter-muter kota, ke kampung-kampung, kuncinya itu digandul-gandul. Nah, zaman dia, wah, ditunjukkan, wah ini mewah kan, saya kaya, saya rumahnya mewah, ya kan? Kayak istana, luar biasa makanya. Ya, ria, pengen orang tuh tahu saya itu sugih. Sama lah kayak zaman sekarang ya. Banyak itu yang di YouTube itu, yang di TV itu bedah rumah. Oh, ditunjukkan kamarnya mewah, ditunjukkan mobil-mobilnya mewah. Persis kayak korun. Korun itu kayak gitu. Cuma beda zaman saja. Ya, orang-orang itu dulu viralnya muter-muter. Nah, zaman dulu belum ada Facebook, belum ada YouTube, muter-muter bawa kunci. Wow, viral, forum, sugih semua sak kampung, sak daerah sana tahu semua. Sampai orang itu, ya Allah, enak sekali ya jadi korunnya. Seandainya saya itu seperti korun, enak sekali ya, enak sekali hidup sugih semuanya ada. Semua saya berhayal ini hidup seperti korun, saking sugih korun itu. Viral di masyarakat zaman itu karena dia suka nge-share apa kunci wilayah gitu. Nah, kayak zaman sekarang kan share rumah mewahnya, mobil mewahnya, pakaiannya yang sangat mewah, katanya acara buka bersama, ya kan? Buka bersama antinge, gelange, wala, iki buka bersama apa pameran emas, gitu kan? Iya, apa pameran harta, gitu kan? Ya, luar biasa. Dan ya itu korun, tapi apa yang terjadi ketika dia dalam kondisi seperti itu ditenggelamkan oleh Allah SWT, dibenamkan di bumi. Sombong, dikira Allah itu nggak sanggup, sangat mudah bagi Allah pun fayakun. Saya itu waktu sugih umum hanya dalam 1-2 detik langsung miskin, gampang. Ini kita di sini mudah-mudahan nggak terjadi. Kalau Allah berkehendak cukup bilang wahai bumi batuk, entah kita cukup bilang bumi batuk, selesai kita. Iya, jadi sangat mudah. Manusia itu kecil, sangat kecil. Kalau mau lihat di YouTube ingin tahu manusia itu ada itu di Zoom itu. Manusia, setelah itu bumi dibandingkan dengan planet, dibandingkan dengan bintang, dibandingkan dengan galaksi. Walah, ternyata manusia kok ada orang ketoran alam raya. Baru terasa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Wah besar Allah itu. Kita ini tidak apa-apa, kecil sekali.
Loh, manusia itu diciptakan kapan? Jadi andai umur dunia sejak Allah ciptakan bumi sampai kiamat, andai itu 24 jam. 24 jam itu. Jadi umur dunia itu 24 jam. Manusia itu diciptakan 1 detik terakhir sebelum jam ke-24. Terakhir banget. Iya, jadi sebelum kita itu terulang tahun lama banget. Selama, makanya kalau saya mengatakan apa? Saya dan hari kiamat seperti 2 jari ini. Dekat sekali hari kiamat. Maka Allah mengatakan ya pertama badisa Allah syafa'ul qamar. Ya kan sudah sangat dekat. Ditambah apa? Bulan terbelah. Nah, ceritanya dulu orang kafir Quraisy itu nggak percaya kalau kamu Rasul. Kurang percaya. Saya ya Rasul, saya begini, saya baru sadar Allah. Orang-orang berpercaya, orang percaya. Nah, memang Anda Rasul, buktikan. Mau minta bukti apa? Buktikan ada bulan itu. Atas izin Allah Rasul ini sah, kayak gambar. Sah, terbelah bulan itu ya. Dan itu benar-benar terbelah, bukan sihir, bukan apa namanya itu, menipu mata itu apa namanya. Karena orang India saja melihat bulan itu terbelah. Dan penelitian ilmiah di bulan menyebutkan ada semacam rongga atau semacam jurang-jurang yang lurus mengitari bulan, yang itu menunjukkan memang bulan itu pernah terbelah. Jadi gampang sekali dari Allah untuk membuat sesuatu, membuat kita kaya gampang, membuat kita miskin gampang. Dilarang nyambung waktu cepat seperti batu apa, pas diangkat ternyata batu emas. Wah, langsung sudah mendadak pingsan mati. Wah, gampang, sangat mudah. Jadi maka kita itu sumindi itu apa? Selalu kita itu berharap sama Allah. Hidup paling bahagia, paling enak itu ketika hati kita itu tentrem. Coba lihat orang Palestina sekarang. Orang Palestina dibom, dibinasakan, dibantai. Sudah berapa? Lebih dari 32.000 yang syahid. Lebih dari 75.000 yang luka-luka. Luka-lukanya udah kayak kita lagi masak kesesat, pisau orang, tangannya hilang 1, kakinya hilang 2, gitu. Sininya bolong. Jadi luka-lukanya nggak luka-luka kayak kita. Makanya Abu Ubaidah sampai mengatakan kalian di sana hanya bisa menangis dengan air mata. Kita ini bercucuran darah. Tapi lihat orang Muslim dalam kondisi seperti itu. Sholat tarawih di samping puing-puing reruntuhan masih bisa dengan sholat tarawih dengan nyaman, masih senyum-senyum, masih ketawa-ketawa, anak-anak masih bisa main-main dengan riang gembira. Kenapa? Tawakal yang luar biasa. Saudara itu berkata, alhamdulillah dia syahid, insya Allah surga. Selesai. Orang tua yang ada, insya Allah syahid. Itu jadi keimanan yang sangat luar biasa. Ketebalan iman yang luar biasa dalam kondisi kayak gitu, tapi masih bisa tersenyum, masih bisa bahagia, masih bisa bermain, masih bisa merosot ngaji Al-Quran, luar biasa. Sampai orang Barat, orang Jepang pada heran, kok iso negara di bumi hanguskan, yang meninggal banyaknya minta ampun, yang luka banyaknya minta ampun, kok nggak ada cerita orang-orang pasti stres. Malah terhitung ada kisah 30.000 pasukan Israel yang stres karena perang di Palestina, merasa dihadapkan dia itu perasaan peluru itu sudah mau menembus dia, mau membunuh dia, jadi sampai stres. 30.000 tentara Israel yang stres, yang masalah jiwa. Orang Palestina yang hancur itu nggak ada yang stres. Kenapa? Ketebalan iman. Karena ketebalan iman ini akhirnya banyak orang Amerika, banyak orang Jepang yang akhirnya masuk Islam karena meneliti, oh ternyata mereka itu bisa seperti itu karena Islam. Oh ternyata mereka membaca Al-Quran, penasaran baca Al-Quran. Oh ternyata Al-Quran seperti ini. Ternyata Al-Quran penuh dengan kebenaran. Senang urip bahagia. Sumindi mare
pangeran. Kalau kita hidup itu hanya yang dikejar dunia, perahu nontai, maka kita hidup kemerungsung. Saya tidak yakin mereka yang punya duit 271 triliun kulit bahagia itu saya nggak yakin. Bisa jadi yang di sini yang sehari cuma dapat berapa, mulai makan, buka puasa, nasi sederhana, cuma pakai sambal, sayurnya biasa, pakai apa namanya itu, ikan asin, pakai colek gini, enak ironi, seneng banget. Warat alhamdulillah, mangan enak. Padahal cuma apa ikan asin sama sambal sama lalapan, wah, tapi enak itu, bahagia, seneng, gitu kan? Oh, ya, jadi seperti itu. Maka Imam Ghazali sering mengingatkan tentang bahaya dunia itu. Nah, kita memang harus mencontoh itu. Kita contoh apa? Bangsa Palestina dengan kekuatan iman yang luar biasa. Untuk Palestina ini saya menuliskan 2 puisi tentang Palestina. Yang satu judulnya Al-Qudsu Lana. Ini saya bacakan dulu, nanti saya nyanyikan. Al-Qudsu Lana tunadina. Loh, puisi kok bahasa Arab? Bahasa Arab bisa sesuai. Al-Qudsu Lana tunadina. Al-Qudsu Lana tunadina wa sata'udu ilaina, dan ia akan kembali kepada kita. Ya Rabbana, wahai Allah Tuhan kami akan sholat di sana dan kami akan sucikan masjid suci Al-Aqsa dari najisnya orang-orang Yahudi. Kemudian kami akan tunduk sujud di masjid suci Al-Aqsa dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemarin waktu ada orang Palestina ke tempat kami, tak bacakan puisi ini, divideokan, nanti saya persembahkan ke orang-orang Palestina. Arabnya gini. Al-Qudsu lana tunadina wa ta'udu ilaina ya Rabbana qaryatana 'aliyatan mufarratan fakhran lana wa li ummatina nusri biha wa tahhiruha min anjasil yahuda wa nusallimu ala khairil baraya salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Al-Qudsu lana tunadina wa ta'udu ilaina ya Rabbana qaryatana 'aliyatan mufarratan fakhran lana wa li ummatina nusalli fiha wa tahhiruha min anjasil yahuda wa nusallimu ala khairil baraya salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Ini wong Muhammadiyah sholawatan. Ini sholawat gawean dhewe. Iya, ada satu lagi juga yang berupa doa. Doa saya persembahkan untuk bangsa Palestina juga. Dengan membaca sholawat, kemudian kita doakan supaya mereka diberi ketegaran, mereka diberi ketenangan, mereka diberi kemenangan, supaya Islam itu
menang, izzat, tinggi, supaya orang-orangnya itu dikalahkan, dihancurkan, dibinasakan, supaya Allah itu angkat bendera Islam tinggi-tinggi, supaya Allah memberikan keberkahan kepada kaum muslimin yang ada di bumi Palestina. Puisinya begini, puisinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin yusabbitu bihi aqdama mujahidil Filistin wa yu'izzu bihi al-Islam wa yu'izzu bihi al-Muslimin wa yansuru bihi 'ala al-yahud a'da'an wa a'da'an din wa yashqitu bihi sharrahum wa yufarriqu bihi jam'ahum wa yufarriqu bihi tadbirahum wa yazuru bihi dawlatahum ila al-jihad nida Allah lil muslimin ila al-jannah allati wa'ida al-muttaqun Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin yusabbitu bihi aqdama mujahidil Filistin wa yu'izzu bihi al-Islam wa yu'izzu bihi al-Muslimin wa yansuru bihi 'ala al-yahud a'da'an wa a'da'an din wa yashqitu bihi sharrahum wa yufarriqu bihi jam'ahum wa yufarriqu bihi tadbirahum wa yazuru bihi dawlatahum ila al-jihad nida Allah lil muslimin ila al-jannah allati wa'ida al-muttaqun. Ini adalah doa kita bersama untuk bangsa Palestina. Baik, waktu saya tinggal 10 menit. Sekiranya ada yang hendak bertanya, dipersilahkan. Boleh soal fikih, boleh soal yang lain-lain. Baiklah, waktu selanjutnya yaitu tanya jawab barangkali dari jamaah akan yang bertanya terhadap Ustaz, atau juga Ustaz bisa memberikan pertanyaan kepada jamaah. Silakan. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Dunia. Tadi Ustaz sudah menerangkan bahwa kalau masih punya hutang itu tidak bisa masuk surga, atau doanya tidak bisa terkabul. Itu permasalahannya itu dulu zaman masih kecil-kecil, masih anak-anak itu kan SMP lah. Dulu kan zaman tahun 70-an itu kan kalau jajan itu makan 3 banyak 2 itu pernah gimana waktu masih punya utang zaman dulu ya yang betul pernah yang jatuh itu yang kedua kalau sertifikat itu masjid itu kan hanya dia di masjid aturan dia di masjid. Nah sekarang itu biasanya kalau sertifikat itu baca Al-Quran itu tidak ada tafsir itu dibaca pertanyaan itu. Terima kasih. Baik, makan 3 bayar 2, cerdas. Sekiranya masih tahu orangnya, segera datangi, minta maaf. Kalau sudah ganti ya ganti. Satu. Yang kedua, bahwa orang ini sudah tahu rumahnya sudah nggak ada, ya. Gimana ya? Ambil uang. Katakanlah zaman itu harganya 100 perak, kalau sekarang itu harganya ya 15.000 maunya kan. Ambil uang 15.000. Bismillah saya kasihkan ke masjid.
saya niatkan wakaf atau sedekah ini membayar utang si fulan. Nanti kalau di akhirat saya ditanya sama Allah, kamu dulu punya utang ya? Maka saya akan jawab, ya Allah benar, ya Allah sudah saya infakkan pahalanya untuk si fulan. Oh, nanti akan keluar CCTV. Oh benar, dia naruh duit. Selesai. Ya selesai. Tapi kalau dia cuma 100 yang minta, enggak bisa. 100 dengan yang pertama. Yang kedua terkait itikaf. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarh Hadad mengatakan itikaf itu dia sejenak di masjid, minimal sejenak, syukur-syukur sampai seterusnya, boleh minat dan sebagainya. Apa yang dilakukan? Boleh zikir, boleh baca Quran, boleh sholat sunnah, boleh macam-macam. Bahkan menurut Imam Nawawi boleh, nah ini kan kita telah berilmu ya. Tapi kita duduknya sambil niat saya telah berarti sambil itikaf sah. Bahkan kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dia mengatakan thalabul ilmi sambil itikaf dengan sholat sunnah itu lebih utama thalabul ilmi. Kenapa? Karena di dalam hadis katakan thalabul ilmi fardhu. Menuntut ilmu itu fardhu, wajib. Meskipun wajibnya kifayah. Sementara nafilah sunnah ya sunnah. Jadi sunnah statusnya tetap sunnah. Maka yang wajib itu tentu lebih utama dari yang sunnah. Tentu yang lebih mulia lagi ya itikaf, ya thalabul ilmi, ya juga sholat sunnah. Baca Quran jahat atau sir, dua-duanya boleh. Jahat atau boleh. Sir itu maksudnya baca tapi pelan ya, bukan dalam hati. Jadi yang disebut sir itu tetap membaca tetapi pelan sejauh telinga memandang. Sejak kapan mereka bisa memandangnya? Sejauh telinga bisa mendengar. Maka kalau ada yang sholat baca bismillah sir kok alhamdulillahirabbil alamin tapi dibatin, sholatnya tidak sah. Ya, kalau langsung baca bismillah, langsung baca Fatihah, langsung alhamdulillahirabbil alamin tanpa baca bismillah, alasannya bismillah itu dibatin, sholatnya tidak sah. Karena menurut Muhammadiyah, menurut mazhab Syafi'i, bismillah bagian dari Fatihah. Boleh dibaca sin, pelan, boleh jahar keras. Sin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sin, kalau jahar langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi intinya orang polisi boleh jahat baik di dalam sholat atau di luar sholat mengucapkan. Syukur. Ada yang lain? Iya. Baik. Berapa voucher? Nanti bisa digunakan di toko. Nih, terlalu pada dalam rumah sakit. Baik, ibu tadi mana yang dahulu? Silakan tadi. Ibu. Baik. Mana saja? Waalaikumsalam kalau untuk perempuan itu bagaimana ya Ustaz? Soalnya kan kalau perempuan itu sibuk dengan keluarganya atau ada hal-hal. Prinsipnya etikaf itu sunnah, prinsipnya. Sehingga ketika memungkinkan untuk etikaf ke masjid, syaratnya harus di masjid ya. Musola gimana? Sah. Musola atau masjid sah. Kalau sibuk di rumah, maka niat dalam hati, ya Allah saya aslinya pengen itikaf tapi sibuk, saya ganti dengan zikir aja lah sambil masak aja. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Itu pahalanya sudah luar biasa itu. Dalam hadis saya dikatakan, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil lisan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah fil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Dua kata-kata yang khafifatani fil lisan, sangat ringan di lisan, thaqilatani fil lisan, tapi kok berat sekali timbangan. Habibatani ar-Rahman, dan itu kata-kata yang sangat dicintai Allah. Apa itu? Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah fil azim, subhanallah bihamdihi. Sambil masak, sambil apa, sambil nyapu, sambil bersih-bersih, itu pahalanya juga sangat luar biasa. Dan insya Allah karena sibuk dan sudah niat itikaf cuma Aisyah dapat pahala itikaf insya Allah. Silakan.
Ya, baik. Siapa nomor? Kamu lagi yang sana dulu kiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya masalah utang-utang. Kan kebanyakan kita utang ke bank. Nah itu kan ada asuransi Ustaz. Nah misalkan yang utang itu meninggal dan kalau asuransi kan dilunaskan gitu Ustaz. Jadi termasuk masih utang atau Ya kalau itu sudah menjadi kesepakatan, ya sudah. Kalau sudah kesepakatan, saya utang sama si Fulan, kalau saya mati duluan sebelum bayar utang, belum sah, kosong-kosong ya, oke, kosong-kosong, ya udah, selesai. Ya. Karena gas-gas kesepakatan, kecuali belum ada kesepakatan meninggal tetap harus bayar. Dari mana? Dari harta yang kita miliki. Maka ketika orang meninggal itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Satu, dia punya urusin jenazahnya dulu. Maksudnya apakah dia itu meninggal di rumah sakit, butuh transportasi, butuh kain kafan, nah itu nanti uang yang dia miliki digunakan untuk itu, untuk mempersiapkan jenazah. Yang kedua, punya wasiat enggak. Yang ketiga, punya utang atau tidak. Ketika dia punya utang, maka seluruh harta yang dia miliki harus digunakan untuk nebus utang. Meskipun rumahnya harus dijual, aset-asetnya harus dijual, semua harus digunakan untuk nebus utang. Terus ahli warisnya, ya kalau umpamanya buat nebus utang udah habis, ya ahli warisnya nggak dapat apa-apa gitu. Loh, ini semua aset sudah dijual, masih punya utang, utangnya belum tutup. Apakah ahli warisnya wajib membayari? Ahli waris tidak wajib membayari, tetapi sebagai ihsan, sebagai anak soleh yang dia itu berbakti kepada orang tua, ya selayaknya untuk berusaha keras supaya hutang orang tua itu bisa terlunas. Ya, intinya kalau sudah kesepakatan selesai. Yang lain tadi, ya silakan. Sebelumnya saya jauh saat kondisi menginformasikan nanti untuk rekan-rekan dari Kopam bahwasanya makan besarnya setelah gelar pasukan nanti apel pasukan berada di bagian belakang rumah sakit, dan juga untuk kajian sirah Nabi pada Sabtu petang tanggal 6 dan juga 13 April 2024 ini diliburkan. Selanjutnya ikutilah sholat tarawih malam, dan insya Allah nanti disediakan menu makan sahur, dan ini berlangsung pada pukul 2:30 waktu Indonesia Barat di sini di Masjid Asyik. Monggo. Silakan mungkin dari ya, baik Mas Hendra. Ya. Buka puasa setelah tarawih, siap-siap buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mas, untuk masih memberikan kehidupannya untuk pada asal hukum ini. Saya tidak berhadir dan surat rumah saya lupa, intinya janganlah berkata apa yang bertua. Wala taqul lahum uffin. Intinya jangan berkata apa yang bertua. Nah, yang kita tanyakan bagaimana anak di sana berkata apa orang tua, tapi orang tua itu berprinsip bahwa oh itu sudah biasa, misalnya tidak masalah. Tapi ada beda lagi dengan orang tua yang bikin aja, oh kamu sudah bagi masuk orang tua, kamu dosa karena kamu dan tidak bawah dan kamu katakan Nah, pertanyaan saya, apakah dosa jika saya berprinsip bahwa jika saya mengatakan itu bukan berarti saya melawan, sedangkan orang tua saya berprinsip bahwa anak mengatakan itu salah atau benar, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi wala taqul lahum uffin, jangan kamu mengatakan kepada kedua orang itu uff. Jadi uff itu kata minimal ya, kata minimal. Lebih dari itu, mengumpat-ngumpat apa kebun binatang keluar semua lebih haram. Jadi jangan menganggap kan yang diharamkan uff, yang lain kan nggak diharamkan. Enggak, itu dalam usul fikih namanya qiyas aula. Jadi uff itu kata minimal, lebih dari itu lebih haram lagi. Apalagi sambil mukul kan lebih haram lagi kan gitu.
Bagaimana kita menyikapi orang tua? Ada yang orang tua sampai ada orang anak-anak kata batas ya nggak biasa. Ada yang baru anak sedikit ngomong sedikit tersinggung. Itu prinsipnya ini harus kita pegang. Prinsipnya seorang anak tidak boleh menyakiti hati orang tua. Maka seorang anak itu harus nyadar ini yang harus dipegang. Dan kepada orang tua itu ada sopan santun yang harus kita pegang kuat-kuat. Ya, apalagi kita sebagai di Jepang atau di Cina, kalau dia punya orang tua dan anaknya itu pengen sukses, apa yang dilakukan? Orang tuanya diajak jalan-jalan ke mall, ke apa keinginan orang tua dikasih ya. Jadi apapun orang tua dibahagiakan. Caranya gitu untuk dapat apa? Dapat berkah dari orang tua biar sukses anaknya. Benci mau. Cuma setelah beragama sih, istilah pikiran teknologi. Maka seorang anak, meskipun orang tuanya itu cuek dengan kata-kata anak, maka tetap kita harus berkata yang sopan, yang baik kepada orang tua. Sama orang tua, cium tangan, tunduk, sopan. Zaman saya kira orang tua kadang malah, ya Allah, gara-gara setan gepeng, apa setan gepeng? HP, kalau sholat, gosip. Makan entah dulu sampai lupa makan, lupa sholat, lupa ngaji gara-gara HP. Masya Allah. Kasih masih SD, masih diberi motor, jolong-jolong ya usahanya. Naudzubillah. Jangan terlalu menghargai anak juga orang tua. Pingin HP kasih HP, pingin motor kasih motor. Nanti nyesel orang tuanya. Cara mendidik anak tidak seperti itu. Enggak seperti itu. Ibaratnya kalau kita semua kita kasih nanti ya seorang tua sendiri. Kalau mau pengen ngasih, dukung, kasihkan MP3 untuk tahfidz Quran, silakan kasihkan MP3 untuk tahfidz Quran. Tapi kasihkan HP, kasihkan motor, jangan kecuali dia sudah besar. Ini akan merusak anak. Nanti gaul sama siapa, akhirnya ngomongnya nggak karu-karuan, nggak terkontrol. Lihat di HP dia juga jelas ya bahasa yang harus ada nggak terkontrol. Akhirnya anak susah diatur. Itu zaman sekarang. Saya itu menyaksikan banyak anak SMP kelas 1 loh. Nah, kok surat Anas nggak apa? SMP kelas 1 loh. Surat Al-Falaq kok nggak apa? Nah, kok akeh. Jangan ngurus jodoh. Ibu kok biasa-biasa. Ini yang lebih miris tadi. Mestinya orang tua melihat anak itu baca Quran belum bisa sudah SMP, itu mesti harus kemerokok loh. Mestinya itu sudah takut, wah anak saya kok udah ngaji, terus SMP klasik, mestinya udah kemerokok ketakutan loh. Ini orang tuanya biasa-biasa. Anak orang ngaji biasa-biasa. Nah ini musibah. Maka tugas orang tua didik anak supaya anak itu tahu cara berbakti kepada orang tua, cara menghormati orang tua. Bagaimanapun juga, meskipun orang tua sesantai apapun menghadapi anak tetap harus sopan menutur kata yang baik kepada orang tua. Jangan sampai kita ngomong sesuatu yang kita nggak nyadar ternyata orang tua tersinggung. Orang tua sekali tersinggung mengatakan suatu anak dilawai pas pintu lagi dibuka. Bocah ya, perabatan sukses itu, seseorang itu bilang aja pasti telah dibuka, makpul langsung kita kedua. Seumur hidup gak akan bahagia. Kan sakit, maka hati-hati sebagai anak. Ya, sering-sering minta maaf juga kepada orang tua. Allah Ta'ala. Tadi yang ibu-ibu tadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaitan dengan hubungan sesama manusia hadusnya mas. Kita misalkan saya punya salah kepada seseorang, tapi bukan wajib ya meminta maaf. Misalkan sudah minta maaf, tapi perasaan saya atau memang benar orang yang sudah kita saya minta maaf, tapi masih perasaan saya itu benar itu kok nggak memaafkan itu gimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama orang itu sudah bilang memaafkan, maka kita langsung husnudzon. Oh, berarti sudah memaafkan. Ada ketika dia sudah memaafkan kok hatinya tidak memaafkan, kelak di akhirat ketika ditanya sama Allah, maka apa saja? Dulu saya pernah minta maaf. Dulu dia sudah bilang memaafkan. Oh, nanti CCTV akan muncul. Tuh kan, kamu sudah bilang memaafkan. Nah, itu sudah aman.
sudah aman. Jadi ketika sana sudah bilang saya maafkan, berarti kita husnudzon sudah dimaafkan. Nanti di akhirat kita sudah bisa membuat argumen ketika ditanya oleh Allah. Jadi ketika di akhirat nanti kita sudah bisa rencana dari sekarang. Ketika dipanggil di pengadilan Tuhan, kita sudah siapkan. Nanti kalau Allah gini, saya akan melakukan ini, saya akan jawab ini. Itu bisa dari sekarang. Mumpung masih di dunia. Nanti kalau sudah mati sudah tidak bisa. Jadi kalau sudah minta maaf, kemudian dia sudah memaafkan, nanti di akhirat saya sudah siap. Nanti saya akan ngomong kepada Allah, saya sudah minta maaf di tempat ini jam sekian, dan dia sudah bilang memaafkan. Selesai urusan. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, tadi ada ibu tadi. Oh ya, yang saya tafsir. Ya, tapi beberapa sisi. Ya. Pertanyaan ya? Ya itu tadi silakan Ibu. Silakan Ibu. Salah satu instansi misalnya bahwa dagangan kita membeli dagangannya harga 10.000, uangnya 20. Nah, dia sering sekali teman-temannya itu jujurnya kan dikekeh. Nah, dan itu sering masa lupa, padahal jujurnya gede. Sementara yang beli itu pikir orang jujur harus menunggu izin karena sering. Kemudian satu lagi, misal orang punya utang sudah kita ingatkan atau sering sekali membeli sama teman-temannya itu utang duit, tapi berkali-kali tidak disalurangi. Sementara kita mau minta itu padahal sampai mati itu tetap bilang yang salah siapa itu ibu atau kemudian yang tadi jujurnya tidak pakai ibu, itu intinya bagaimana? Yang salah ya yang nggak mau bayar. Soal kita pakai uang atau nggak pakai uang, dia punya hak untuk membalikan. Ya, kita apa istilahnya menagih utang itu kan sebenarnya kita hanya mengingatkan dia. Saya ingatkannya, Bapak masih punya utang, masih punya tanggungan. Kalau nggak dibayar di dunia, tagih nang akhirat. Begitu. Jadi itu tanggungan dia. Maka di dalam Al-Quran itu ayat terpanjang itu terkait utang. Aslinya kalau utang piutang itu kalau di dalam surat Al-Baqarah itu harus ada 2 saksi laki-laki atau 4 saksi perempuan. Kemudian ditulis ada saksi tanda tangan aslinya, sehingga ketika dia nggak mau bayar ini sudah ada bukti ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk menggugat di kepolisian. Aslinya seperti itu. Untuk apa? Untuk melindungi hak orang lain, melindungi hak Adam, karena hak Adam ini harus wajib dilindungi. Aslinya seperti itu. Kan kita kan sudah ketemu mau utang rongeng ditulis kok saksi segala rapi, nah kan gitu. Cuma rongeng buat politem musik rongeng itu tadi. Nah ini prinsipnya yang salah adalah yang tidak mau membayar utang. Meskipun kita nggak pakai dia wajib bayar hutang. Ketika jujur dia wajib mengembalikan. Kalau nggak balik jujurannya dia akan menanggung di akhirat. Itu aja. Jadi kadang kita gini aja, kalau kita kadang suka tagih utang itu sampai kita yang malu. Padahal duit kan nilai kita, tapi kita nagih sampai isi loh. Karena nggak pernah dikasih, ya kan situ. Tapi ya kalau memang nggak pernah dikasih ya udah kita salah tahu sama Allah. Allah Maha Kaya, Allah akan mengganti dari jalan yang lain insya Allah. Tak kasih doa utang ya, ikutin ya. Doa supaya utang kita cepat lunas ya. Doa ya, semangat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal jubni wal bukhli. Allahumma
إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال ومن غلبة الدين وقهر الرجال ومن غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والكفر وغلبة الدين وقهر الرجال. Saya sering baca. Nanti yang ingin dicatat kita catatkan. Ya. Mudah-mudahan kita terlepas dari utang. Amin. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin. Mudah-mudahan di Ramadan itu kita ikut diselamatkan dari sisa kubur, sisa neraka. Di luar sana rezeki kita, dimudahkan urusan kita, diangkat dosa kita, di akhirat. Amin. Sudah lagi? Sudah? Oke, karena sudah sore, tadi pembagian voucher. Wah, saya juga punya voucher sih. Cuman voucher saya lain. Kok pas sekali saya punya voucher ya? Voucher saya untuk wakaf. Nah, saya kita di pondok pesantren sedang hendak membeli tanah wakaf, sedang hendak membeli tanah untuk pondok seharga 175 juta. Maka ada yang ini yang hendak wakaf 50.000 silakan. Yang mau ngambil 2, 3, 4, 5 silakan. Yang hendak 250.000 silakan. Yang hendak 100.000 silakan. Insya Allah ini di bulan Ramadan 50.000 dilipatkan oleh Allah menjadi 70 kali, dilipatkan dari 700 kali, dan dilipatkan jadi tak terbatas. Dan sumbangan Anda, wakaf Anda, pahalanya akan selalu mengalir sampai hari kiamat. Rasul mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalath, shadaqah jariyah aw ilmun intafa'ti aw waladin shalihin yaqula." Sekiranya anak Adam itu meninggal dunia, maka seluruh amal perbuatannya akan terputus kecuali 3 perkara. Apa itu? Sedekah jariah, yaitu wakaf. Aw ilmun intafa'ti, atau ilmu yang bermanfaat. Awaladun sholihun yaqula, atau anak yang soleh yang kelak selalu mendoakan kepada orang tuanya. Nanti yang hendak voucher wakaf bisa mengambil kepada Mas Bayu, santri saya. Ya. Tapi berapa mohon maaf kita sebelum kita doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bin awalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bin akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bin barakah ala yaumiddin. Hamdan syakirin mu'minin. Hamdan lillahi wa sida. Ya rabbana alhamdulillah wa lillahi jalla wa sida wa aqul subhan. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa سجودنا وتقبل وتخشعنا وتعبدنا وتعلم تقصيرنا يا الله من العالمين ربنا ذلنا وولينا وارحمنا كما ربنا صغارا اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ويسر حلالا طيبا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قول لا يخشى ومن نفس لا تشفع ومن دعاء لا يستجاب لها اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الحكمة والدين فانك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطيبة وبركة ورحمة عندنا ومغفرة بعد الموت اللهم أعن عنا في سكرة الموت ونجنا من رفع الإنسان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أجرنا من النار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم اصلح لنا ديننا التي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها بعدنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت رحمة من كل شر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال
النار أو طلقنا بحلال من الحرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نور قلب الرسول وصحبه وخلق الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.